Sahabat Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga salah satu aset yang dikumpulkan dan dijaga oleh beliau, khususnya terkait dengan zakat Ramadan. Di siapa yang zakat, beliau yang sortir. Bagaimana kualitas zakatnya, layak tidak, kemudian dikumpulkan, beliau yang jaga. Termasuk ditunggu sampai dengan batas penyaluran. Jadi siapa nanti yang mau menyalurkan, itu kontrolnya masuk ke beliau. Dari mulai masuk sampai dengan distribusi, itu beliau yang jaga. Yang paling menarik, satu malam tiba kemudian kedatangan seorang laki-laki. Sembunyi-sembunyi, lalu menumpahkan beberapa makanan dan ingin mengambilnya. Ketika diketahui oleh sahabat Abu Hurairah dan ingin ditangkap, diadukan pada Nabi, kata orang ini, tolong jangan tangkap saya. Perhatikan baik-baik ya, nanti siklusnya akan terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya. Tidak, saya bawa kamu, saya akan adukan ke Nabi. Kata orang ini, tolong Pak, ya, saya punya keluarga yang sedang membutuhkan. Kalau saya nggak dapatkan makanan ini, keluarga saya nanti bisa punya persoalan. Abu Hurairah diamkan, kemudian dia bawa makanan itu dan dibiarkan pergi. Esoknya tiba-tiba menghadap kepada Nabi, kata Nabi, belum sempat beliau bicara, kata Nabi, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam itu? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, orang itu datang, hendak saya tangkap, dia katakan, tolong maafkan saya, tolong beri saya kesempatan, tolong saya punya kebutuhan, keluarga saya sangat membutuhkan. Lalu saya lepaskan. Kata Nabi, dia pendusta, nanti malam dia akan datang lagi. Malam kedua, ternyata datang lagi, betul. Begitu datang, ditangkap oleh beliau, kata beliau, saya adukan pada Nabi. Kata orang ini, tolong kasihani saya, tolong iba pada saya ini punya keluarga, butuh, katanya, tolong berikan kesempatan. Dibiarkan lagi, orang ini pergi. Besoknya lagi, kata Nabi, sebelum bicara sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu yang tadi malam? Diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, dia berdusta, malam ini akan datang lagi. Begitu malam yang ketiga, tolong garis bawahi, datang lagi orang ini, kata sahabat Abu Hurairah, benar apa kata Nabi, orang ini datang lagi. Saat ini gak akan saya lepaskan, saya akan tangkap, saya bawa besok ke Nabi. Begitu tiba orang itu datang, dipegang oleh Abu Hurairah, kata beliau, saya tangkap kamu, saya adukan pada Nabi. Kata orang tadi, tolong kasihani saya, gak usah berkata apapun, kamu berdusta. Kata orang ini, mau gak saya ajarkan satu ayat, yang kalau saya ajarkan ayat ini, bacaan ini, engkau tidak akan pernah diganggu setan untuk selamanya. Bacakan bacaan ini saat engkau akan tidur, maka engkau tidak akan diganggu setan untuk selamanya. Maka karena tercengang dengan pernyataan itu, belum pernah ada yang ajarkan itu. Sedangkan Abu Hurairah itu di samping ditugaskan Nabi, senang dengan belajar Pak, Bu. Senang memburu majlisnya Nabi. Makanya mendapatkan hadis Nabi lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Begitu mendapatkan apa yang berharga menurut beliau, langsung bengong, kaget. Ya, kata orang tadi, bacakan ayat kursi setiap kamu akan tidur, maka engkau tidak akan pernah diganggu setan untuk selamanya. Baik, ada riwayat mengatakan diganggu setan sampai dengan bangun esok harinya. Intinya, setan akan menjauh darimu. Saat bengong seperti itu, tawanannya tiba-tiba lepas dan pergi. Besoknya diadukan pada Nabi, apa yang terjadi? Kata Nabi, orang itu perkataannya benar, walaupun tetap dia seorang pendusta. Orang itu perkataannya benar, walaupun tetap dia seorang pendusta. Ya Abu Hurairah, atadri manhu? Hei Abu Hurairah, tahukah engkau siapa dia? Kata Abu Hurairah, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, dialah setan. Setan sendiri ngasih tahu ke Abu Hurairah, baca ayat ini, maka kamu tidak akan diganggu setan. Al-Bukhari nomor hadis 2311. Nah sekarang kata para ulama hadis, sebetulnya hadis ini ingin membicarakan apa selain pentingnya ayat kursi. Awas, karena setan sekarang tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya sekalian. Lihat sini. Ini pelajaran yang kita keluarkan. Satu, tidak apa-apa. Awas, fokus. Kata para ulama hadis, orang-orang yang diamanahi tugas-tugas tertentu yang terkait dengan pelayanan publik, awas, ini kata para ulama hadis, akan rentan sekali menghadapi gangguan-gangguan dalam tugasnya, terutama satu, hal terkait dengan kemungkaran, sogok menyogok, yang sekarang bahasa kerennya nanti ada gratifikasi.
Ini pasti nih. Awas, hati-hati ya. Orang-orang yang terkait pekerjaannya, aktivitasnya dengan pelayanan publik, menjaga aset, atau yang semisal dengan itu, maka akan rentan menghadapi tantangan-tantangan dalam melakukan pekerjaannya dengan hal-hal terkait yang tadi nampak dalam hadis dimaksud. Satu, awas hati-hati ya, bisa sogok menyogok, gratifikasi bentuknya, bisa pencurian, bisa kemudian tawar-menawar dalam keburukan. Kong kali kong, bahasa sekarang. Tahan. Yang kedua, semua jenis tantangan-tantangan ini yang masuk pada kategori mungkar oleh Nabi dibahasakan dengan tipu daya setan. Tahukah engkau siapa yang tadi malam itu datang kepadamu? Ya Abu Hurairah, kata Nabi, dia setan. Sekalipun kalimatnya benar, tetap dia seorang pendusta. Oleh Nabi dibahasakan dengan setan. Jadi kalau teman-teman bekerja di kisaran-kisaran wilayah yang diisyaratkan oleh hadis tadi, mungkin dalam konteks ini teman-teman berada di bea dan cukai, ya ada yang harus diperiksa, ada barang yang datang, ada aset yang dijaga, ada sesuatu yang harus dilaporkan, ada bagian yang kemudian distorkan dan sebagainya, maka tantangannya tidak akan keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi tadi di hadis ini. Dan ketahuilah kata para ulama hadis, ketika Anda bekerja di aspek-aspek seperti ini, maka setan sudah menyiapkan beberapa godaan-godaan dalam bentuk seperti ini. Ini pasti ada. Kaidah mengatakan, kalau tidak disebutkan siapa pelakunya, kapan kejadiannya, maka itu akan berlangsung di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tadi tidak disebutkan siapa laki-lakinya, bagaimana disebutkan keadaannya, Nabi hanya sebutkan nama umumnya yaitu setan. Ketahuilah teman-teman, setan itu bukan nama khusus tapi sifat. Nama sifat. Dari kata syaitana. Awas, fokus. Setan itu asalnya bukan nama makhluk, tapi nama sifat. Dari kata syaitana. Syaitana itu semua sifat yang menjerumuskan pada keburukan. Saya ulang, semua sifat yang menjerumuskan pada keburukan, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat itu melekat pada sebuah objek, baik itu benda yang mati atau yang hidup, ya, manusia bisa melekat pada manusia. Ada orang yang suka ngajak pada keburukan. Maaf, menjauh dari sholat, ngajak mencuri, ngajak nyogok, ngajak mencuri, ngajak gratifikasi, ngajak korupsi. Maka ketika sifat syaitana itu melekat pada dirinya, maka orang itu berubah nama sifatnya menjadi setan namanya. Syaitan. Awas. Kalau tidak nampak dia, bisikan-bisikan dalam hati kita misalnya. Ayo ambillah, gak ketahuan. Tidak ada yang kontrol. Ayo, gak ada yang ngawasin. Dalam diri kita, sesuatu yang tak nampak disebut dengan jin namanya. Maka ketika setan melekat pada jin, maka bentuk setannya, bentuknya, makhluknya disebut dengan jin, sifatnya disebut dengan setan. Jamak dari jin disebut dengan jinnah namanya. Ada setan dari kalangan jin yang tak nampak. Jamaknya disebut dengan jinnah. Jika sifat setan itu melekat pada seseorang yang nampak di hadapan kita, lewat orang, tiba-tiba datang orang kepada kita. Bisikan ke kita nggak ada, tapi orang lain datang pada kita. Pak, tolong Pak, loloskan barang ini Pak. Ini lumayan Pak, ini barangkali lah untuk sekedarnya menjelang lebaran. Ya, baik. 100 juta Pak, lumayan itu kan. Dilihat, datang orang itu. Ketika melekat pada dirinya langsung kelihatan makhluknya, maka setan semacam itu disebut dengan kalangan ins. Jamaknya disebut dengan nas. Jadi ada jinnah, ada an-nas. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Setan ini adalah sifat dari sosok yang menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan, jauh dari Allah. Jika melekat kemudian pada diri seseorang, kelihatan makhluknya disebut dengan ins, jamaknya nas. Sekarang nas banyak diartikan dengan manusia. Ada orang-orang tertentu yang memang dikerjai kemudian oleh golongan-golongan setan dari kalangan jin, dibisikkan nilai-nilai keburukan
untuk menjauhkan orang-orang lain dari nilai-nilai kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda berhadapan dengan orang-orang demikian yang mengarahkan Anda pada keburukan, ketahuilah dia bukan sekedar manusia tapi sedang dibisiki oleh nilai-nilai keburukan dengan sifat-sifat syaitan tadi. Jelas? Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada orang datang masuk, Pak, loloskan yang ini, Pak. Nanti fee-nya sekian. Setan.